Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketemu lagi di dalam BFC Ignite from Home pada saat ini, dan tetap dalam sesi-sesi pengajaran yang akan kita dengarkan saat ini, dan saya percaya bahwa setiap sesi yang diajarkan di dalam BFC Ignite from Home itu betul-betul akan memberkati, memperlengkapi, bahkan meneguhkan iman kita, di dalam kita mengiring Tuhan, mengenal kebenaran lebih lanjut, lebih banyak, dan akhirnya kita boleh hidup di dalamnya. Dan biar Roh Kudus menolong kita ketika kita mendengar pengajaran pada malam hari ini, untuk kita sama-sama boleh mengerti, memahami dengan baik, dan kita sungguh-sungguh bisa berjalan di dalam kebenaran yang kita pahami malam hari ini. Dan sudah ada bersama dengan saya Pak Pendeta Pak Surono Tan. Shalom Pak Surono. Shalom, puji Tuhan. Iya, senang sekali bisa join kembali atau mengajar kembali di dalam BFC Ignite from Home pada saat ini. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat pengajaran yang akan diberikan pada kesempatan ini. Bersama saya juga sudah ada Pak Pendeta Jeffrey yang akan berdiskusi bersama-sama setelah sesi dari materi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Surono Tan. Dan kita akan memulai acara kita pada malam hari ini di dalam doa terlebih dahulu. Nanti Bapak Pendeta Jeffrey ya akan memimpin doa untuk membuka. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan malam hari ini kami kembali bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh memiliki pengertian akan kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami mengerti. Biar kiranya kuasa Tuhan menaungi kami sehingga ketika kami menyaksikan pengajaran ini Tuhan, kami boleh belajar banyak dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Surono Tuhan, dan kasih karunia Tuhan melimpah atas kami sehingga kami boleh mendapatkan pengertian hikmat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Jeffrey. Dan kita akan membahas malam hari ini satu topik yang sangat menarik untuk kita sama-sama simak, yaitu kalau kita kasih title, nanti Pak Surono kasih lebih spesifik ya. Kalau kita kasih title untuk hari ini adalah awas ajaran sesat di sekitar Anda gitu. Jadi kita perlu memperhatikan baik-baik apa yang kita dengar, baik lewat YouTube mungkin yang sekarang kita mungkin lihat pembicara-pembicara, khotbah-khotbah di mana-mana, kita bisa ganti dengan mudah dan kita bisa saksikan berbagai macam pengajaran. Nah, hari ini kita akan sama-sama memperhatikan apakah pengajaran yang kita dengar selama ini sudah tepat atau perlu dikoreksi. Nah, kita akan mendengarkan pengajaran ini, dan kalau Bapak Ibu Saudara ingin bertanya atau memberikan komentar, silakan taruh komentar dan pertanyaan Bapak Ibu Saudara di kolom komentar YouTube channel BFC Menteng. Nanti kami akan merespon jika ada komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam kolom komentar tersebut. Ya, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Surono. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali pada malam hari ini saya bisa menemani Bapak Ibu dan saudara semua untuk bersama-sama belajar ya dari firman Tuhan mengenai satu topik yang sebenarnya ini bukan topik baru, tetapi saya kira ada baiknya ya secara berkala kita diingatkan lagi, dan nanti saya akan tunjukkan kenapa membahas ya mengenai topik ini menjadi penting ya. Ada beberapa survei yang nanti saya akan angkat ya. Jadi saya izinkan saya untuk membuka PowerPoint saya. Baik. Ya. Jadi saya memilih ya, tadi dikatakan ajaran, hati-hati ajaran yang sesat yang ada di dekat kita ya. Ini kalau ini bukan lagi di dekat ya, tetapi bahkan sudah menyatu dengan kita ya di banyak gereja, khususnya dalam tradisi Pentakosta karismatik ya. Jadi saya memberi judul yang lebih spesifik mengerucut kepada Injil Kemakmuran atau Prosperity Gospel, dan saya tambahkan di situ revisited ya. Jadi artinya dikunjungi kembali setelah mungkin sekian lama kita nggak pernah dengar mengenai Injil Kemakmuran. Sekarang sekali lagi kita mau coba menggali ya apa yang diajarkan dalam Injil ini ya. Para pelopornya mengajarkan apa, dan kemudian nanti kita akan coba
bandingkan dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab, lalu kita sama-sama akan mengambil sebuah kesimpulan. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama memulaikan tur kita, ya, dan kita akan mulai dengan yang simple dulu, yaitu dengan memahami nama lain, ya, nama lain dari Injil ini, ya. Nah, sering karena memang Injil ini sebenarnya adalah produk, ya, dari kekristenan Amerika, ya. Nah, maka sering dijuluki dengan nama-nama seperti ini, ya, the health and wealth gospel. Ya, ini gandeng ini, ya. Biasanya mereka-mereka yang mengajarkan Injil kemakmuran juga mengajarkan Injil kesembuhan ilahi, ya, dan barangkali apa namanya, mungkin nanti selanjutnya bisa ditambahkan juga pembahasan ini, ya, setelah Injil kemakmuran juga kita bisa belajar mengenai isu kesembuhan ilahi yang mana memang di beberapa tempat, ya, seperti yang lalu di Balikpapan itu sempat ada hamba Tuhan yang terus menerus, ya, mempraktekkan kesembuhan ilahi, dan ini menjadi kontroversi, ya, ini kuasanya datang dari mana dan sebagainya, dan saya kira itu juga layak. Tapi biasanya ini gandeng, ya, Injil, kesehatan, dan kemakmuran, ya. Lalu juga dijuluki dengan satu slogan yang seringkali mereka gemakan, ya, dalam pengajaran-pengajaran mereka, ya, name it and claim it, ya. Sebut saja dan klaim dalam nama Tuhan Yesus maka engkau akan dapat, ya, atau bahasa lain blab it and grab it. Blab itu ngomong saja, sebut saja, ya, lalu kemudian grab it, ya, lalu peroleh itu di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Nah, kalau kita melihat hubungannya, nanti saya akan singgung waktu kita akan membahas mengenai latar belakang sejarahnya, ya. Maka ini ada kaitannya dengan pengajaran yang disebut dengan positive confession. Ya, jadi name it and claim it itu adalah sebuah ekspresi, ya, pengakuan yang positif, ya, sebab seringkali kita bermasalah dalam hidup kita karena kita berulang kali, ya, menginput pikiran-pikiran yang negatif dalam pikiran dan hati kita, dan itulah yang menyebabkan macam-macam masalah termasuk kemiskinan dan juga masalah dalam kesehatan. Nah, itu sebabnya harus diganti di sini, ya. Positive confession atau faith confession, ya, pengakuan dengan iman. Atau juga nama lainnya adalah gospel of success. Dan saya kira kalau kita melihat gereja-gereja di Indonesia, ya, dalam tradisi Pentakosta karismatik, kita masih bisa menemukan, ya, semacam ciri-ciri daripada gospel of success ini, ya, yang melekat pada nama gereja-gereja tertentu, ya. Saya tidak usah sebut, saya kira kita semua tahu gereja-gereja ada yang menamakan successful, gitu, ya, successful. Nah, itu ada kaitannya, ya, dengan Injil ini, ya. Baik, kita teruskan sekarang. Saya mau tunjukkan sebuah penelitian, ya, yang dilakukan oleh Pew Research Center, ya, tahun 2006. Nah, ini menarik sekali sebab saya sebenarnya agak kaget juga waktu pertama kali menemukan hasil daripada riset ini, bahwa 78%, ini bukan angka yang kecil saya kira, ya, dari kaum Pentakosta karismatik, ya, di Amerika Serikat, ya, lalu teruskan Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Hanya Australia saja yang tidak disebutkan. Saya tidak tahu kenapa demikian, ya, tetapi memang sebenarnya kalau mau kita akui, ya, sebenarnya ini bukan lagi menjadi fenomena yang sifatnya itu lokal, tetapi sudah menjadi fenomena yang global sifatnya, ya. Meyakini apa yang diyakini. Nah, ini keyakinannya, ya, bahwa Allah akan mengaruniakan kemakmuran secara materi kepada orang-orang percaya yang memiliki iman yang cukup
kuat. Ya, cukup kuat. Jadi dengan kata lain, kalau saja orang percaya punya iman yang cukup kuat, maka Allah pasti akan mengaruniakan kemakmuran, kesejahteraan, ya, berkat finansial yang melimpah kepada mereka. Syaratnya adalah iman yang cukup kuat. Kalau itu tidak ada, ya kemungkinan besar yang terjadi justru sebaliknya, ya, bukan berkat tetapi masalah yang akan diperoleh dalam kehidupan. Nah, Saudara, kalau kita melihat ya seperti yang saya sudah katakan tadi, memang asal usul dari Injil Kemakmuran itu dari Amerika Serikat, ya. Nah, namun kita ketahui ya bahwa para penginjil kemakmuran itu gaya hidupnya itu sangat bahkan super mewah. Tidak sedikit dari mereka yang punya pesawat jet pribadi, ya, sehingga mereka bisa dengan mudah sekali dengan pesawat yang private, ya, mereka akan pergi ke Filipina, mereka akan pergi ke Hong Kong, mereka akan pergi ke Indonesia, mereka akan pergi ke Afrika untuk memberitakan Injil mereka itu, ya, sehingga akhirnya yang lokal kemudian menyebar menjadi global, ya. Ditambah lagi tentu saja dengan era digital saat ini, maka dengan mudah sekali siapa saja, ya, orang percaya bisa kemudian mengakses entah dari YouTube atau dari website mereka, dan hanya dengan satu kali klik saja orang akan mendengarkan pengajaran-pengajaran mereka, ya. Jadi inilah yang menyebabkan kemudian pengaruh daripada Injil Kemakmuran ini sedemikian meresapnya, ya, khususnya dalam gereja-gereja Pentakosta karismatik. Nah, mari sekarang kita akan melihat, ya, mari kita akan melihat katakanlah spektrum, ya, hamparan, bentangan, ya, ini pengaruhnya itu sudah sampai sejauh mana sih, ya. Nah, memang, ya, Saudara, kalau kita melihat, ya, ada beberapa penginjil mereka, misalnya katakan Robert Tilton, ya, seorang yang sangat fasih sekali, sangat komunikatif sekali di dalam berkhotbah dan mengajar, ya. Robert Tilton adalah salah satu contoh dari penginjil mereka yang punya pemahaman yang sangat ekstrim, ya. Tidak segan Tilton akan mengatakan miskin itu dosa, bahkan sampai sejauh itu, ya. Lalu penginjil mereka yang lain misalnya Jerry Saville, ya, juga seorang komunikatif yang seorang komunikator yang hebat, ya. Beliau juga tidak segan-segan untuk mengatakan kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita akan kaya. Ya, kita akan kaya. Nah, ini sekali lagi, ya, ini yang ekstrim, ya, ini yang ekstrim. Nah, tetapi ya ini sangat berpengaruh dan mungkin ya kita bisa melihat ada gereja-gereja, ya, mungkin termasuk gereja kita juga yang tanpa kita sadari sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran semacam ini. Cuma barangkali kadarnya itu lebih light, ya, lebih ringan begitu. Ya, contoh saja, ya. Misalnya, ya, saya sering sampai saat ini masih sering mendengar misalnya entah pengkhotbah, ya, pemimpin pujian mengatakan kita adalah anak raja, amin. Nah, pada saat menyerukan suara pernyataan seperti itu, apa sih sebenarnya maksudnya? Nah, bahwa anak raja itu pasti akan mendapat privilege, ya. Anak raja itu pasti akan mendapat perlakuan-perlakuan khusus, kemudahan-kemudahan, dan tentu saja ujung-ujungnya itu menunjuk kepada yaitu kesehatan, kemakmuran hidup, ya. Lalu juga misalnya ya bahkan dalam tema-tema mungkin ya dijadikan tema tahunan misalnya, kita sering mendengar itu ya, diberkati untuk memberkati. Nah, itu ya, penekanan pada berkat, dan saya kira jujur saja ya kalau kita mau terus terang ya, penekanannya lebih kepada berkat-berkat yang sifatnya finansial.
Atau bahkan hari-hari kalau kita menasehati jemaat begitu, ayo belajar taat ya supaya diberkati oleh Tuhan. Nah, ini juga semua orientasinya itu sebenarnya kepada apa yang asal mulanya itu diajarkan oleh para pengajar, para penginjil, Injil kemakmuran ini. Ya, dan tentu ada gereja-gereja yang lebih frontal lagi, lebih vulgar lagi ya, ketika mau memberikan apa persembahan, lalu kemudian mulai berbicara mengenai hukum tabur tuai ya, mulai bicara mengenai seed money ya, uang yang dianggap sebagai nanti kita akan bahas itu ya, dan ini dibicarakan dengan begitu terbuka. Nah, semuanya ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Injil kemakmuran ini ya di dalam gereja-gereja Pentakosta karismatik. Nah, yang buat saya ini lebih menakutkan ya dibanding dengan pengajaran-pengajaran yang jelas-jelas sesat. Ya, kalau ini halus ya, bahasa Inggris subtle. Ya, kalau sesuatu yang halus ini justru kita sulit untuk membedakan. Ya, kita pikir ini pengajaran Alkitab yang sehat, ya padahal sesungguhnya tidak demikian. Nah, itu sebabnya saya kira baik sekali kalau waktu yang seperti ini kita gunakan untuk kita bedah lebih jauh ya. Nah, mari sekarang kita akan lanjutkan dengan latar belakangnya. Kalau kita tarik ke belakang, maka kita akan menemukan bahwasanya Injil kemakmuran ini lahir dari sebuah gerakan ya yang disebut dengan gerakan Word of Faith. Ya, ini sebenarnya sinonim dengan positive confession atau ekspresinya name it and claim it. Ini semua berbicara mengenai hal yang sama. Ya. Nah, lalu pertama-tama memang kalau kita mau tunjuk orang atau tokoh yang sangat berpengaruh ya pada titik yang paling awal, maka kita bisa sebut Esek Kenyon ini. Ya, dia adalah seorang yang memang terpengaruh sekali ya dengan apa yang disebut dengan New Thought ya, pikiran baru. Ya, kenapa disebut pikiran baru? Karena di dalamnya itu kemudian Kenyon ini menemukan ya bahwa kebanyakan masalah di dalam kehidupan kita itu bukan masalah fisik ya, tetapi masalahnya itu terletak di pikiran kita. Ya, jadi mind over matter ya. Pikiran itulah yang menentukan fisik kita. Ya, fisik ini dalam artian yang luas ya, termasuk di dalamnya ya kesehatan, ya kemakmuran, begitu ya. Dan karena memang ya beliau ini lahir itu pada akhir abad 19 ya, di mana memang pada waktu masih sulit dan ada revolusi industri dan sebagainya, maka kemudian lingkungan itu membentuk dia untuk kemudian melahirkan apa yang kita sebut dengan Injil kemakmuran ini. Nah, dia menulis beberapa buku, akhirnya dijiplak. Ya, saya katakan ini bukan hanya dijiplak, tapi dicolong ini sama Kenneth Hagin ini. Ya, ada kira-kira 5 buku yang diplagiat, yang dicuri, yang dicolong oleh Hagin. Ya, jadi sebenarnya Hagin itu banyak pengajarannya yang tidak orisinil, tapi dia tidak mengakui ya bahwa itu berasal dari Kenyon. Ya. Lalu ada Kenneth Copeland ini yang suaranya cukup menggelegar itu, dan beberapa waktu lalu bersamaan dengan Pak Niko menghardik COVID-19, beliau juga menghardik COVID-19. Sayangnya ya COVID-19 tidak takut dengan suara yang keras. Ya. Jadi perkataannya tampaknya kurang berkuasa, ya bukannya berhenti tapi malah merajalela rupanya. Ya. Lalu, nah ini yang awal-awal ya, ini generasi yang sudah tua. Lalu kemudian yang baru-baru seperti Benny Hinn, tentu saja ya Benny Hinn sudah bertobat beberapa kali, mungkin sudah tercatat 3 kali dia mengatakan saya akan berhenti mengajarkan Injil kemakmuran. Ya, tetapi mulai tahun berapa itu? Tahun 90-an awal ya, sampai sekarang ini yang ketiga kali, dan dia umumkan di depan publik ya, dan kenyataannya pada akhirnya dia kembali kepada Injil
yang sama, yaitu Injil Kemakmuran. Lalu ada Paula White, ya ini yang belakangan cukup rame ya disejajarkan dengan Neno Warisman. Beliau ini apa namanya pendukungnya, pendoanya, nabiahnya Donald Trump ya. Jadi ya sama seperti pada waktu Pilpres yang lalu, Neno Warisman memanjatkan doanya itu, yaitu doanya itu hampir mirip itu ya, maksa-maksa Tuhan ya, lalu menubuatkan apa yang pada akhirnya tidak terjadi ya. Kemudian ada Joel Austin, Creflo dan Tavi Dollar, suami istri ya, sebenarnya bisa ditambahkan lagi ya, seperti ya sebenarnya kalau tokoh yang tua ya seperti Oral Robert ya, itu termasuk itu ya, Oral Robert. Kemudian siapa lagi, masih banyak yang lain lagi yang kita bisa tambahkan di sini ya, tapi kira-kira nama-nama ini yang kita catat di sini ya. Baik, jadi umumnya mereka ya, ini warisan dari pengajaran Asa Kenyon ya, bahwa pikiran kita itu akan menentukan fisik kita ya. Nah, itu sebabnya pikiran kita pertama harus positif, lalu kemudian itu harus diekspresikan ya melalui pengakuan yang positif pula. Nah, ini kalau diucapkan terus-menerus, bahkan ketika apa yang kita lihat secara fisik tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Nah, ini juga contoh ini ya, ini contoh lagi nih ya. Biasanya ada hamba Tuhan kalau khotbah ngajarin ya, kalau saudara punya toko katakanlah sepi ya. Kalau ditanya gimana tokonya, jangan bilang sepi, bilang laris. Nah, ya pengajaran seperti itu saya kira sangat populer sekali. Nah, ini semua datangnya dari sini ya, secara historis tuh dari sini ya. Mau suka atau tidak suka kita dengan mengatakan seperti itu ya. Nah, mari sekarang dengan melihat pendahuluan ini, mari sekarang kita akan masuk lebih dalam. Maka cara yang saya mau tempuh atau pendekatan yang saya mau tempuh untuk melihat ya Injil Kemakmuran secara jernih berdasarkan firman Tuhan, maka saya akan membandingkan Injil Kemakmuran dengan Injil yang sejati. Ya, mari kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, ya ini. Injil Kemakmuran itu berpusat pada diri, sementara Injil yang sejati berpusat pada Kristus. Dan ini saya tempatkan di tempat yang pertama. Kenapa? Karena inilah persoalan yang terbesar, ya. Persoalan yang terbesar sekali lagi di dalam Injil Kemakmuran itu sendiri, ya. Kenapa saya katakan persoalan terbesar? Oleh karena Kristus itu sudah digeser ya, dalam Injil yang sejati pusatnya adalah Kristus, dalam Injil Kemakmuran Kristus digeser dengan diri. Ya. Nah, itu sebabnya tidak heran kalau kemudian ya, kalau kita baca secara cermat buku-buku mereka itu, lalu kita akan mendapat kesan begini ya, bahwa Allah ada itu untuk melayani kita. Ya. Bukan ciptaan melayani Sang Pencipta, tetapi sebaliknya pencipta dituntut untuk melayani ciptaan. Ya. Nah, itu sebabnya mereka menuntut macam-macam, mulai dari mobil yang mewah, rumah yang seperti istana, rekening yang gendut dan sebagainya dan sebagainya. Kalau saja Yesus disebut-sebut, ya, maka Yesus hanya dijadikan sebagai alat untuk meraih kesuksesan secara material. Ya. Nah, ini starting point-nya. Ya, ini titik tolaknya. Nah, itu sebabnya tidak heran ayat-ayat yang mereka gunakan untuk mendukung Injil yang mereka ajarkan ini itu sudah dipelintiri ya. Dipelintiri itu bahasa Jawa ya. Di apa itu namanya? Dipelintiri tahu ya? Sudah Putar ditekuni balik, Pak. ya.
Diputarbalikkan. Diputarbalikkan, betul ya, supaya apa? Untuk mendukung ajaran mereka ya. Contoh misalnya ya, ini ayat favorit, salah satu ayat favorit mereka ya. Perhatikan di sini dari Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, nah ini kata yang paling mereka sukai ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, perhatikan ya kata apa saja. Lalu ya oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang fasih, yang komunikatif, yang berkarisma, ya kan? Lalu mereka akan tanya kepada audiens, saudara apa pengertian apa saja di sini? Ya, apa saja itu? Whatever, ya, anything, bisa apa saja dari hal yang kecil sampai hal yang besar, ya. Ini masuk dalam cakupan apa saja di sini. Nah, sekarang mari coba kita akan kaji bersama-sama apakah memang Tuhan Yesus bermaksud ya demikian atau tidak. Nah, saya mau ajarkan sesuatu kepada kita sekalian. Ya, pada saat kita melihat Alkitab kita ya bahwa memang ya di dalam Alkitab itu ada banyak ayat dan sifatnya itu sporadis ya, tersebar di mana-mana. Nah, nah, mari kita membayangkan begini, waktu saya belajar Alkitab itu saya sedang menjumpai bahan mentah ya, yang kemudian nanti bisa saya gunakan untuk membangun sebuah pengajaran, sebuah doktrin, ya, sebuah teologi, ya. Nah, ini contoh gampangnya begini, ya. Alkitab itu ayat-ayatnya itu seperti bahan mentah kalau saya mau bikin sup, ya. Jadi ada wortelnya, ada seledrinya, ada bawang putihnya, ada apa lagi ya, dan sebagainya. Ya, saya sudah lama nggak ikut masak, istri saya ini lupa ya. Kentangnya, apalagi dan seterusnya, buncisnya, ya, ya itu ayat-ayat itu seperti itu, ya. Nah, ketika kita mau masak, tentu saja kita kan nggak mau hanya masukkan wortelnya saja. Tetapi harus dilengkapi dengan bahan-bahan mentah yang lain. Nah, jadi begini maksudnya, kalau kita jumpai ayat seperti ini, jangan cuma pahami ayat ini tok, gitu ya. Kalau cuma wortel saja yang saya masukkan ke dalam kuah, ya, saya tidak bisa menyebut itu sebagai sup. Ya, harus ada ingredients, ada unsur-unsur yang lain, komponen yang lain yang saya masukkan ke dalam panci itu. Nah, sekarang mari coba ya kita lengkapi ayat ini dengan ayat-ayat yang lain ya yang nanti akan membentuk sebuah pengajaran yang jauh lebih sehat ya. Mari sama-sama kita lihat di Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga ya. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Pertanyaannya sekarang, kalau demikian, bisa nggak orang Kristen itu salah dalam berdoa? Dikatakan jelas sekali. Ya, firman Tuhan jelas sekali mengatakan karena kamu salah berdoa. Jadi bisa jadi kalau kita hubungkan dengan ayat di dalam Markus tadi ya pasal 11 ayat 24 ya. Jangan mengatakan apa saja itu semua yang kamu mau, tidak. Kenapa? Karena bisa jadi kita salah loh dalam berdoa. Ya kita bisa minta sesuatu yang Tuhan sebenarnya tidak mau kasih kepada kita. Ya, karena apa? Karena kalau dikasih bisa membahayakan malah ya. Tambah satu lagi, satu ayat yang lain, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Memang, puji Tuhan, ini keyakinan kita. Jikalau ada catatannya ya, tapi ya, kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya.
Ya, jadi kalau demikian kita bisa mengatakan kata apa saja ya di dalam Markus pasal 11 tadi bukan berarti whatever. Ya, apa saja, tidak ada batasnya, tidak. Ada di sini, bisa jadi kita salah berdoa satu. Kedua, bisa jadi apa saja itu tidak seturut dengan kehendak Allah. Dan kalau itu tidak seturut dengan kehendak Allah, maka Allah tidak akan memberikannya kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Bukan karena Tuhan jahat, ya, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Kalau itu diberikan bukan jadi berkat, malah jadi kutuk nanti buat kita, ya, jadi masalah buat kita. Oke, nah itu yang pertama ya. Jadi Kristus dipinggirkan lalu diganti dengan diri. Lalu ayat-ayat ini juga dipahami sesuai dengan perspektif ya kita secara pribadi dan tentu saja disesuaikan dengan apa yang kita mau kita dapat dari Allah. Makanya ayat-ayat kemudian diputar balikkan, diselewengkan ya seolah-olah berbicara begitu padahal sesungguhnya tidak demikian. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, Injil kemakmuran ya itu menuruti keinginan daging. Ya, menuruti keinginan daging apa yang kita mau. Ya. Injil yang sejati justru menyuarakan sesuatu yang berbanding terbalik dengan yang disuarakan dalam Injil kemakmuran. Ya, justru kita diajak, kita diperintahkan untuk mati terhadap keinginan daging supaya apa? Supaya kita bisa hidup menurut keinginan roh atau hidup menurut roh. Jadi tidak heran ya. Kemudian kalau kita perhatikan dalam pengajaran atau khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para pelopor Injil kemakmuran, hampir tidak pernah mereka menuntut orang bertobat ya, menyangkal diri, memikul salib, tidak ya. Yang mereka tawarkan itu apa sih? Kekayaan, ya, berkat, kesehatan, kedudukan dan karena itu yang ditawarkan, tidak heran maka kemudian Injil kemakmuran ini mendapat sambutan yang sangat baik terutama di third world countries ya, negara-negara yang sedang berkembang. Ya, di Afrika orang hidup susah, di Indonesia orang hidup susah, lalu dikasih disodori dengan Injil semacam ini, ya saya kira mereka tidak akan pernah menolak. Mereka justru senang mendengar Injil-Injil seperti itu. Ya. Dan ini dibumbui ya, dibumbui dengan macam-macam pengajaran yang sebenarnya Alkitab itu tidak pernah ajarkan. Ya, kapan lalu saya pernah mendengar yaitu Pastor Kong Hee itu ya dari City Harvest di Singapura yang sekarang sedang menjalani hukumannya ya mungkin kurang sedikit lagi sudah selesai tapi dia berkhotbah begini ya, tahu nggak saudara bahwa Tuhan Yesus itu kaya? Kok saya bisa bilang begitu? Lihat saja dari bayi dia sudah menerima persembahan emas, kemenyan, dan mur. Ini bukan barang murah. Ya, dari sejak bayi Tuhan Yesus sudah kaya. Lalu bayangkan, Tuhan Yesus buat KKR setiap hari, itu butuh biaya apa enggak? Pasti butuh biaya, KKR setiap hari loh. Ya. Jadi kalau demikian, ya Yesus kita itu adalah Yesus yang kaya. Itu sebabnya kita juga seharusnya, nah ini lalu diarahkan ke sana ya, kita juga harus hidup seperti Tuhan Yesus. Karena dia kaya, kita juga harus kaya. Kira-kira begitu. Akibatnya apa, saudara ya? Kalau itu yang terus disodorkan, itu yang ditawarkan, maka kita bukannya mematikan keinginan daging, kita justru ngipasi ya. Justru kita membesarkan keinginan daging kita. Ya, dan ini sudah dinubuatkan, diramalkan di dalam kitab suci kita, ya, bahwa misalnya kalau kita membaca ya di dalam 2 Petrus pasal 2
ayat yang ketiga ini ya misalnya, ya dan karena serakahnya guru-guru palsu itu ya dengan mengumbar keinginan-keinginan dagingnya itu menjadi serakah ya, akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, menarik sekali saudara ya kalau kita lompat ke ayat yang ke-14, kita akan menemukan di situ sebuah perkataan yang sungguh ya saya waktu sadar dan membaca dengan lebih teliti lagi bagian ini, ya saya melihat inilah yang sedang terjadi ya. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Perhatikan sini, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Coba bayangkan ini, ya. Jadi dengan kata lain, karena terus-menerus mengumbar keinginan daging, ya, dan tentu saja muaranya kemana sih manusia itu? Kalau bukan keserakahan, ya, mau ini, mau itu, dan seterusnya, tidak pernah puas. Dan perhatikan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kadang itu ngerasa kok nggak ngerasa gimana gitu ya. Misalnya hamba Tuhan sih seperti siapa? Al-Blukau misalnya ya di Afrika Selatan itu, dia juga salah satu pengajar Injil kemakmuran dan kesehatan ya. Hidupnya sangat mewah sekali, mobilnya ya begitu mahal, padahal jemaahnya begitu banyak yang masih miskin dan mereka tidak merasa hati nuraninya itu ter ter apa itu tertemplak atau apa itu ya ya merasa ada yang nggak beres ini begitu ya. Tidak, kenapa? Perhatikan itu ya ayat 14 itu. Ini kata terlatih dalam bahasa Inggris itu ada yang diterjemahkan ya being trained ya, sudah terlatih seperti orang melatih dirinya dalam olahraga dan segala macamnya itu ya. Jadi sudah terlatih sampai-sampai mereka sudah tidak peduli apa kata orang ya, bahkan ketika dicemooh dibawa bahkan ke meja hijau sekalipun ya karena kasus-kasus korupsi dan sebagainya, ya biasa terkait dengan pajak juga, mereka tidak peduli. Kenapa? Karena sudah terlatih dalam keserakahan. Wow, ya. Nah, coba perhatikan ini saya kasih contoh rumah-rumah ini ya memang agak ya ini dari tampang luarnya saja, tapi ini rumah-rumah para penginjil kemakmuran itu seperti istana. Ini tampang luarnya, masuk dalam, waduh semuanya mewah. Itu rumahnya Kenneth Copeland ya. Kanannya itu Creflo Dollar ya. Lalu J. Duplantis. Aduh, ini dalamnya itu serba mewah. Multi-million dollars harganya. Ya. Bandingkan waktu Rasul Paulus melayani. Dia harus tinggal di sebuah penjara ya yang sangat-sangat minim sekali ya, sangat kumuh, tidak layak untuk ditinggali. Dan saya kira ini menunjukkan ada yang salah dengan para penginjil kemakmuran itu. Ya, kapan hari saya ngelihat itu siapa namanya Kenneth Copeland itu ya dia sebenarnya mau pergi begitu tapi kemudian ada seorang wartawan televisi yang kemudian menyela ya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu dan dia mengatakan dia ditanyain ya kenapa kok Anda pergi kemana-mana kalau pas pelayanan kenapa Anda pakai pesawat jet pribadi kenapa tidak pesawat yang apa namanya pesawat komersial yang biasa saja kenapa ya. Lalu dia mengatakan, Anda bayangkan, ya, saya mau memberitakan Injil Kerajaan Allah, kata dia. Kalau saya harus kumpul dengan orang-orang itu, ada kemungkinan roh-roh jahat itu akan mempengaruhi saya. Coba bayangkan ini kalau saya pikirnya tersinggung juga ini, pikirnya orang-orang bawa roh jahat itu, saudara ya. Ya, jadi alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal.
dan mereka tidak tahu malu ya dengan apa yang mereka kerjakan. Kenapa? Sekali lagi karena mereka sudah terlatih di dalam keserakahan. Ya. Padahal kalau kita baca di Kolose 3 ayat 5, ini justru mengajarkan yang sebaliknya ya. Rasul Paulus katakan karena itu matikanlah, ini bahasa yang sangat kuat sekali ya. Put to death. Ini seperti apa sih? Ini ilustrasinya bahkan seperti dipukuli terus gitu ya, sampai mati gitu. Jadi ini konstan gitu, konstan. Jadi setiap kali ya muncul keinginan-keinginan duniawi, keinginan daging, pukuli terus, pukuli, ini yang konstan. Ini harus ya, pertama-tama kita mengandalkan kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus, tapi juga ada usaha ya untuk kemudian secara konsisten kita lakukan ya. Dan perhatikan apa yang dikategorikan sebagai perbuatan yang duniawi di sini ya. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan disebut di sini ya. Dan tidak main-main, ini bukan dosa seperti kalau kita makan jeroan, apalagi ya, ya kehidupan apa gaya hidup yang kurang sehat gitu ya. Tapi ini setara dengan penyembahan berhala, artinya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Sebabnya tidak ada jalan keluar selain matikanlah semuanya itu. Ya. Sementara para penginjil kemakmuran justru mengobral, mengompori, mengipasi keinginan daging. Ya, ya. Dan pada akhirnya tadi seperti yang dikatakan di 2 Petrus pasal yang kedua atau ketiga tadi ya, dikatakan bahwa hukuman itu sudah disiapkan sebenarnya. Apa itu? Kebinasaan. Udah jelas, saudara ya. Terus sekarang akibatnya ini semua saya kira satu dengan yang lain ini ada hubungannya ya, karena fokusnya pada diri ya kan, lalu kemudian keinginan daging yang kemudian dikedepankan, maka akhirnya mata kita akan tertuju kepada perkara-perkara yang sementara, ya, yang sekarang dan di sini, ya. Padahal Injil yang sejati justru mengarahkan perhatian kita kepada hal-hal yang kekal. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kumpulkanlah hartamu di surga. Ya, sebab di surga ngengat, karat, bahkan pencuri pun tidak bisa mengganggu gugat ya apa yang kita store, ya kita simpan di surga sana. Nah, saudara, saya mau tunjukkan satu buku ya kepada kita. Ya, ini buku dari Joel Osteen. Ya, mohon maaf kalau ada yang penggemarnya Joel Osteen. Saya sendiri agak merasa bersalah karena setelah buku ini terbit ya, maka kemudian buku ini dipenggal-penggal untuk menjadi renungan harian. Nah, itu saya yang menerjemahkan. Ya, itu saya yang menerjemahkan. Ya, jadi ya sebenarnya juga ya meskipun saya kerja profesional ya sebenarnya, tapi ya kalau bukan saya pun orang lain akan melakukannya. Ya, nah itu excuse-nya. Oke, perhatikan dari judulnya di sini ya. Your best life now. Ya, jangan lupa lu ya. Ini kata now ini mendapat penekanan yang sangat-sangat kuat sekali ya. Jangan kita berpikir begini ya. Austin ini tesisnya itu ya kira-kira mengatakan begini. Jangan kita pikir kita akan hidup bahagia itu nanti dalam kehidupan yang kekal. Mulai dari sekarang ya. Dan kalau kita bicara sekarang itu apa? Kalau bukan berkat secara finansial ya, material, kalau bukan berkat kesehatan, posisi yang ya segala sesuatu ya, semua privilege yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, itu yang menjadi penekanan dalam buku ini. Ya. Nah,
Kemudian ya saya senang sekali Raffi Sakarias kemudian mengatakan sebuah statement ya bahwa dia sudah membaca buku ini dan dia mengatakan dari lembar pertama sampai dengan lembar terakhir dia katakan ya tidak ada satu kata salib pun muncul dalam buku itu. Tidak ada satu kata salib pun muncul di dalam buku itu. Lalu pertanyaan yang sangat menohok dari Raffi Sakarias katakan, mungkinkah Anda menikmati hidup yang terbaik saat ini tanpa salib? Ya, wow. Saya bilang terima kasih Raffi ya sudah kembali menolong kami untuk kemudian ya mengingatkan kita ini yang kadang-kadang ya atau mungkin karena memang Injil Kemakmuran menawarkan apa yang kita suka ya sehingga kita nggak filter lagi apa saja ya dari mereka ini kita anggap yang menyenangkan daging kita ya kita terima telan begitu saja ya padahal sebenarnya ada masalah besar ya di dalam pengajaran-pengajaran tersebut ya. 2 Korintus pasal 14 ayat 17 ya katakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-gala jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18 sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan karena yang kelihatan itu sifatnya sementara sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ayat-ayat seperti ini terus digaungkan dalam Alkitab kita ya supaya apa? Supaya kita diingatkan meskipun sekarang ini kita masih tinggal, kita masih hidup menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Tapi fokus kita seharusnya bukan ya dunia ini, tetapi dunia yang akan datang. Itu yang jadi fokus kita. Sebabnya ya ayat-ayat lain selalu mengingatkan kita di bumi ini kita ini pendatang, perantau, ya. Kita hanya seperti peziarah saja, ya. Dunia ini kata C.S. Lewis itu seperti penginapan saja. Orang kalau nginep dalam penginapan pasti tidak untuk selamanya, ya hanya untuk kurun waktu yang pendek, ya. Lalu kemudian kita akan melanjutkan perjalanan kita ke rumah kita yang sesungguhnya. Nah, inilah seharusnya yang menjadi perhatian kita, ya. Terakhir, ini terkait dengan masalah memberi, ya. Nah, Injil Kemakmuran mengajarkan memberi untuk menerima. Itu sebabnya ya pengajaran mereka sering ya mereka bicara soal seed money ya uang itu dianggap seperti benih yang kita tabur ya. Nah, kita tabur sekarang nanti pada saatnya kita akan menuai ya. Benny Hinn contohnya paling sering ya Kenneth Copeland Benny Hinn itu ya yang misalnya ada seed money $1.000 itu dan dia tidak segan-segan mengajak orang untuk berkorban bagi ya pelayanan dia padahal ya kita tahu ya untuk apa sebenarnya begitu mudah diselewengkan seringkali tidak ada batas yang jelas antara pelayanan ya dengan untuk kepentingan pribadi itu ya jadi seed money ayo berkorban $1.000 dan saya akan berdoa dan Tuhan akan melipat gandakan berkat dalam kehidupanmu. Ini seringkali yang dijual oleh para penginjil kemakmuran itu, saudara ya. Ayatnya ada enggak? Ada. Mana? Nah, ini ayatnya ya. Misalnya ini yang sering dikutip. Matius 13 ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah ada 100 kali lipat. Puji Tuhan kalau 100. Kalaupun kurang sedikit 60 kali lipat tidak apa-apa. Ya, ini investasi yang sangat baik, ya. Kalau kurang lagi 30, no problem, ya. Nah, yang penting investasi berhasil gitu, kalau dalam kerajaan Allah, ya. Nah, saudara, ini adalah ya apa? Satu cara yang menurut saya ini adalah pemerkosaan ya terhadap ayat-ayat Alkitab. Kenapa? Ya. Baca saja beberapa ayat selanjutnya, lalu saudara akan ketemu ayat 23 ya.
jelas sekali ya dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik itu adalah orang yang mendengar firman. Jadi bukan seed money ini. Ini bukan bicara soal duit. Ini bicara soal firman. Benih itu adalah firman, ya. Dan ini prinsip rohani yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kadang-kadang kita ini kita heran juga. Saya hanya mengucapkan satu ayat kepada seseorang tanpa saya sadari firman itu begitu berkuasanya. Sehingga akhirnya ayat yang sederhana yang saya sudah tahu sejak saya masih kecil, saya ucapkan kepada dia. Firman itu bekerja dan mengubah kehidupan orang itu. Ini ya 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu sebenarnya berbicara mengenai apa sih? Kuasa transformasi dari firman Allah. Bukan soal benih. Ya, sekali lagi saya mau garis bawah ini. Saudara, kalau demikian kita semakin diyakinkan ya bahwa para penginjil-injil kemakmuran itu ya mereka dengan seenaknya sendiri comot-comot ayat ya untuk membangun ajaran mereka ya demi keuntungan mereka, demi memuaskan keserakahan mereka. Oke. Ya, nah sekarang kita sampai kepada kesimpulannya, ya. Jadi kalau demikian, menimbang semuanya itu, ya, maka kita bisa mengatakan Injil kemakmuran adalah sebuah Injil yang lain. Ini seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Galatia pasal pertama ayat yang ke-6, ya, sampai dengan yang ke-8, dan dia marah sekali itu kepada jemaat di Galatia. Wong baru saja dia mengabarkan Injil yang sejati, menggambarkannya dengan jelas mereka sudah menerimanya. Begitu ditinggal, mereka berbalik kepada sebuah Injil yang lain yang sesungguhnya bukan Injil Yesus Kristus. Ya, dan Paulus begitu marah kalau saja ada orang bahkan malaikat dari surga mengajarkan atau mengabarkan Injil semacam itu. Terkutuklah dia. Ya, terkutuklah dia. Nah, itu yang paling fundamental saya kira ya. Lalu juga kita harus catat di sini ya bahwa Injil ini sangat berbahaya ya. Kadang-kadang sudah mulai terserap dalam otot, dalam jaringan-jaringan tubuh rohani kita tanpa kita sadari. Ya, sudah menjadi second nature kita ya. Nah, bahayanya di mana? Pertama ya, dalam asumsinya. Injil kemakmuran mengasumsikan bahwa manusia itu diciptakan untuk disenangkan secara fisik dan material. Ini asumsi yang salah. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Tidak ada dalam Alkitab yang mengajarkan manusia diciptakan oleh Allah untuk disenangkan, di-entertain, ya. Dibuat senang dalam kehidupannya gitulah. Tidak ada. Ya, saya masih memegang teguh apa yang dikatakan di dalam Westminster Shorter Catechism itu ya, bahwa the chief end of man ya, tujuan akhir dari hidup manusia ya adalah untuk memuliakan Allah dan untuk bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Itu tujuannya. Nah, bayangkan saja ya, manusia disenangkan ya, kelimpahan secara materi, fasilitas hebat dan sebagainya, hidupnya begitu mewah. Pertanyaannya, apakah dengan gaya hidup seperti itu orang jadi dekat dengan Tuhan? Seperti yang terjadi sebaliknya, orang kalau susah baru cari Tuhan, saudara. Lalu yang kedua, salahnya di mana lagi? Dalam dasar-dasar Alkitabiahnya. Betul, mereka mengutip ayat-ayat Alkitab. Tapi sayangnya mereka sudah membengkokkan ya ayat-ayat itu untuk berbicara seperti yang mereka mau. Ya, dan ini adalah sebuah kesombongan rohani yang luar biasa. Harusnya kita tunduk pada ayat firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu seperti dijadikan alat oleh mereka. Ya. Yang kedua, yang ketiga,
menggeser Kristus yang adalah pusat dari Injil, lalu menggantikan diri dan keinginannya. Bukan lagi Kristus. Nah itu sebabnya kalau Rasul Paulus katakan ya, Injil Yesus Kristus punya itu adalah apa? Kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan umat manusia ya. Roma pasal pertama ayat 16-17 itu. Ya. Ya. Tetapi Injil yang ini karena Kristusnya sudah digeser diganti dengan diri dan keinginan dagingnya, saya percaya Injil semacam ini tidak akan pernah menyucikan, tidak pernah akan mendewasakan kita, tetapi justru akan menghancurkan kehidupan kita. Ya, dan yang terakhir, kesalahan yang pada akhirnya kita harus catat di sini adalah membawa manusia bukan untuk menyembah kepada Allah tetapi kepada Mammon. Saudara bayangkan ya, orang bisa saja datang ke gereja sepertinya ya ikut penyembahan, mendengarkan khotbah, amin, sana sini dan seterusnya, tetapi sebenarnya dia datang bukan untuk Allah. Allah bukan tujuan dalam kehidupannya, tetapi Allah adalah alat untuk dia mendapatkan fasilitas, kemakmuran, kelimpahan secara materi. Jadi yang disembah bukan Allah, tetapi Mammon. Dan inilah yang selalu menjadi catatan dalam Injil-Injil ya, bahwasanya Alkitab tidak pernah berbicara mengenai harta itu netral, itu nggak pernah. Ya, Mammon itu selalu dikaitkan dengan kekuatannya, ya, dalam memperbudak manusia. Ya, makanya sering ditambahkan Mammon yang tidak adil, gitu. Seolah-olah dia punya pribadi, gitu ya. Mammon digambarkan sebagai pribadi yang hidup, yang sanggup menguasai, ya memperbudak kehidupan manusia. Ya, saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, kiranya ini akan memberkati kita sekalian. Ya, saya kembalikan kepada Pak Lukas. Iya, wow, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Surono buat Ya. pemaparan pengajaran pada hari ini, kesempatan ini, dan kita sungguh-sungguh belajar tentang bagaimana kita melihat pengajaran-pengajaran yang memang mau tidak mau memang sudah melekat, seakan-akan sudah sangat dekat ya, atau menyatu di dalam gereja-gereja Pentakosta atau karismatik, dan mungkin gereja kita juga termasuk kan begitu. Jadi makanya hari ini akan menyeimbangkan pengajaran-pengajaran tersebut dengan pengajaran yang kita terima pada kesempatan ini, dan sungguh-sungguh memberkati sekali Bapak Pendeta Surono atas pengajarannya. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam diskusi. Mungkin saya kasih kesempatan dulu kepada Pak Jeffrey untuk memberikan pertanyaan dalam diskusi kita. Iya Pak, dari awal ini sangat menarik sekali karena saya juga pernah baca beberapa hamba-hamba Tuhan yang zaman dulu kan kalau di Amerika kan suka ada bikin apa kemah-kemah gitu Pak yang besar, KKR di sana gitu ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang memang health dan wealth itu kalau pelayanan penginjilan fokus kepada penyembuhan ilahi biasanya banyak orang-orang yang akhirnya mensupport secara finansial untuk pelayanan mereka, biasanya begitu. Dan biayanya dana yang terkumpul itu cukup besar gitu. Dan itu yang menjadi godaan buat hamba Tuhan mengetahui mereka punya keserakahan atau enggak dalam dirinya gitu. Salah satu hamba Tuhan namanya juga sama lagi sama kayak saya, Stephen Jeffries gitu. Stephen Jeffries dia punya keuangan yang semakin kuat, didukung begitu, tapi dia tidak mau mendelegasikan kepada orang lain untuk mengelola keuangan. Dia ini yang berkesinambungan biasanya kalau misalnya pelayanan kesembuhan ilahi, kelihatannya wah ada kuasa Tuhan, kemudian orang akhirnya support pelayanan mereka gitu ya. Dan itu yang dampaknya ya Pak, jadi health and wealth itu. Dan kita belajar juga bahwa ternyata
ya sedikit banyak kita terinfiltrasi ya dari hamba-hamba Tuhan yang sebelumnya, apalagi ketika pengajaran ini merupakan pengajaran yang eh, cukup kuat pada masanya ya dalam beberapa puluh tahun ke belakang gitu ya sampai sekarang mungkin masih terpengaruh begitu Pak. Nah, dalam hal ini kan kita belajar ada prinsip-prinsip yang membawa kita bisa kembali kepada Injil yang benar, ya berpusat kepada Kristus, nilai-nilainya harus kekal dan sebagainya. Nah, buat kita nih yang mau bertobat nih dengan pemahaman yang salah selama ini gitu ya, yang kita tahu prinsipnya Pak. Tapi hal-hal praktis apa yang bisa menolong kita supaya kita bisa betul-betul memiliki cara pandang yang alkitabiah, yang betul-betul Injil yang sejati gitu, Pak. Apa yang kita harus lakukan untuk mengubah pola pikir seperti ini, Pak? Ya mungkin kita mikir kalau misalnya kita, apa, saya memuji menyembah Tuhan, pengharapan saya adalah Tuhan memberkati saya. Bukannya saya, eee, saya memuji menyembah Tuhan, hidup benar, pengharapannya bukan supaya saya berkenan kepada Tuhan, tetapi ada mungkin tambahannya gitu ya, ketika Tuhan berkenan sama saya, Tuhan memberkati saya. Balik lagi pusatnya ke diri sendiri gitu. Nah, Iya. gimana cara merubah ini secara praktis yang harus kita lakukan sehingga menimbulkan kebiasaan pola pikir yang baru, Pak? Iya, saya kira ini, apa ya, yang saya kira, kurang sekali ditekankan ya di gereja-gereja Pentakosta karismatik ya, yaitu aspek pengajaran, ya, aspek pengajaran. Makanya, Rasul Paulus berbicara mengenai pembaharuan pikiran ya. Jadi, pembaharuan pikiran itu kan, prosesnya itu bukan apa namanya, bukan kita, apa namanya, menggantikan sekaligus pikiran yang lama dengan pikiran yang baru itu kan tidak mungkin, ya. Tetapi dengan kemudian kita seperti kalau kita mau segelas air itu ya, ada air ya ada kotoran di dalam ya, prosesnya mungkin panjang ya, tapi terus-menerus gitu ya, terus-menerus gitu. Lalu akhirnya kotoran itu lama-lama akan terangkat dan kemudian akan keluar ya dari gelas itu sehingga akhirnya gelas itu hanya berisi air yang bening saja, yang bersih saja. Ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Karena itu semua berawal dari pemahaman, ya, dari pemahaman. Nah, makanya hal-hal yang seperti ini ya, pengajaran-pengajaran seperti ini kalau bisa secara kontinu ya kemudian diajarkan kepada jemaat. Nah, memang sayangnya begini ya, gereja Pentakosta karismatik itu sudah terbentuk pola ya bahwa memang pengajaran itu selalu dinomorsekiankan gitu. Ya, umumnya yang ditekankan itu apa sih? Ya celebration itu, ya celebration dalam ibadah, itu ya praise and worship-nya dan sebagainya, lalu khotbah-khotbah yang motivasional, justru itu yang selalu ditawarkan sehingga akhirnya terbentuk sebuah mindset ya, jemaat pun menangkap ini yang benar gitu. Ini yang benar, tanpa mereka kemudian mencermati ya dengan seksama atau mengkritisinya. Nah, pada saat kita belajar seperti ini, maka informasi yang baru itu masuk. Ya, tentu saja tidak akan menggeser ya yang lama sekaligus, tetapi kalau ini terus-menerus ya, apalagi ya dengan cara-cara yang persuasif juga saya kira ya, pengajaran itu bukan berarti hanya sekedar menyampaikan info ya mentah-mentah lalu datar-datar saja, tapi ini juga pada akhirnya ya mengajak kita untuk mengambil keputusan. Oh, kalau begitu seperti kesimpulan saya tadi ya, bahwa kita harus mengambil keputusan kalau begitu ya Injil Kemakmuran itu salah dan saya harus menolaknya gitu ya. Nah, itu sebabnya ya perlahan ya saya kira ini juga tentu ini tugas dari pimpinan gereja saya kira ya. Apa yang kita sampaikan dari mimbar ya seringkali
Iya, kan ya seperti yang saya katakan tadi, kita anak raja gitu, kayak gitu-gitu itu kan kita nggak pernah mikir ya kalau itu sebenarnya, cikal bakalnya itu dari sini, sumbernya dari sini gitu. Nah, pada saat hal yang seperti itu tanpa sadar kita sampaikan, jemaat pun juga akan menangkap itu dan itu akan menjadi bagian dari pemahamannya gitu. Ya. Nah, itu sebabnya, saya kira, kita mesti mengajarkan. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat ya, di gereja-gereja reform misalnya ya, ya jelas di luar tradisi ini ya, mereka sama sekali meskipun mereka juga bisa saja mengakses lewat YouTube kah ya, atau website-website mereka, membaca buku-buku mereka, bisa saja, tapi mereka tidak terpengaruh gitu. Kenapa? Karena mereka sudah diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ya yang sehat terlebih dahulu gitu. Jadi begitu dengar yang kayak gini, wah ini nggak benar ini gitu ya. Pada akhirnya kita punya kemampuan untuk discernment lah, karunia discernment itu. Ya, jadi intinya sebenarnya kalau menurut saya kita harus mengembalikan lagi sisi pengajaran yang selama ini kita abaikan di gereja-gereja kita ya, kita harus kembalikan itu. Ya, memang nggak mudah. Ya, coba ya misalnya di satu gereja ini ya, selama pandemi ini ada Zoom ya, saya bagi menjadi separuh 50%, 50%, antara Bible study dan prayer meeting. Mana yang lebih banyak yang datang? Pasti prayer meeting gitu. Mereka nggak senang berpikir kritis, belajar gitu. Ya itulah, ya itu tradisi kita ya. Tapi ya bagaimana caranya kita harus karena begini, begitu kita berhasil di situ, saya jamin ya gereja kita akan kuat. Tidak mudah terombang-ambingkan dengan macam-macam tren ajaran di luar sana. Kalau fondasinya kokoh gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, berarti tugas PR-nya dari ininya ya Pak ya, pengkhotbahnya ya Pak, hamba-hamba Betul. Tuhannya yang mesti terus-menerus mengajarkan atau mereverse atau memberikan pengajaran yang lebih injili gitu ya, maksudnya lebih pada Injil yang sebenarnya begitu. Ya, Sehingga ya saya mereka kan selama ini juga memang terpengaruhnya karena lewat betul. khotbah-khotbah gitu ya. Jadi kita Makanya juga saya kira gembala sidang dan siapapun yang menjadwalkan mengkhotbah ya itu harus selektif, harus selektif. Karena begini kadang-kadang apa yang kita mau bangun kita rusak sendiri gitu loh. Ya dengan mengizinkan orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang kita tahu itu salah gitu. Tapi karena ya itu kan biasanya begini tarikannya itu ya tensionnya itu antara apa yang ideal, apa yang benar dengan apa yang disukai oleh pasar, ya kan? Nah, kadang-kadang kita kalah di situ gitu. Ya, kita lebih memilih apa yang disukai pasar karena yang datang banyak dan sebagainya begitu. Sementara jalan menuju kerajaan Allah itu sempit. Iya, oke. Ya, ya kira-kira itu mungkin. Ya. ya itu PR kita Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih, menarik sekali ya pembahasan ini. Jadi memang kalau bicara tentang topik ini sesuatu yang sangat enak didengar ya kalau seandainya Injil kemakmuran disampaikan itu di telinga kita sangat menyenangkan begitu ya, sehingga mungkin orang crowd itu akan sangat senang, bahkan mungkin pengikutnya udah jutaan orang gitu ya, udah sangat banyak sekali. Nah, seringkali yang menjadi sebuah lawan dari Injil kemakmuran kan Injil kemiskinan mungkin ya, yang hari ini mungkin kita nggak bahas itu, tetapi ini menjadi pertanyaan yang menarik sih sebenarnya. Akhirnya karena mungkin saya nggak mau jadi orang Kristen, nggak mau miskin gitu kan, gitu. Jadi nggak mau menderita, saya mau diberkati, bukan hanya soal masa depan, diberkati udah pasti katanya begitu ya, mungkin orang-orang itu. Dia terima surga udah pasti, tapi saya juga mau terima berkat sekarang dong. Nah itu bahasa-bahasa yang muncul di permukaan dan pertanyaannya dalam pertanyaan praktis hari ini adalah apakah boleh? Nah itu apakah boleh atau apakah
apakah salah atau tidak salah nih menjadi orang Kristen atau pelayan Tuhan, tetap di dalam statusnya sebagai seorang yang kaya, gitu ya. Istilahnya punya banyak harta, apakah itu menjadi salah ketika kita sedang meng-counter Injil kemakmuran hari ini? Silakan Ya. Pak Surono. Ya, baik. Jadi begini, menurut saya jelas sekali ya di dalam Alkitab tidak ada apa namanya ayat yang dengan tegas mengatakan bahwa menjadi orang yang kaya itu salah di hadapan Allah, itu tidak ada ya. Bahkan ketika kita berambisi pun ya, kita ingin menjadi orang yang hidup dengan apa namanya atau secara finansial itu berlimpah begitu. Saya kira itu bukan sesuatu yang salah ya, dan bahkan hal menyejahterakan kehidupan itu merupakan tanggung jawab kita ya dalam kehidupan. Nah, tetapi juga kita melihat dalam Alkitab itu selalu memberikan awasan kepada kita, peringatan ya, peringatan dini bahwa ketika kemudian fokus kita itu tertuju untuk kemudian kaya ya, dan itu dijadikan sebagai tujuan dari kehidupan kita, maka Alkitab mengatakan apa? Orang-orang yang mengejar ya kekayaan, mereka jatuh ke dalam berbagai penderitaan ya, bahkan mereka kehilangan iman. Ya, jadi dengan kata lain kita melihat Alkitab itu sekali lagi ketika berbicara mengenai berkat ya secara finansial itu selalu disertai dengan awasan. Ya seperti yang saya katakan tadi, kenapa? Karena harta itu cenderung akan menguasai kehidupan seseorang. Begitu. Nah, itu sebabnya ya yang paling tepat menurut saya adalah bahwasanya ya kita ya seperti apa John Wesley ya mengatakan, boleh nggak kita kerja keras supaya kehidupan kita jadi lebih baik? Harus ya. Dia mengatakan apa itu gain as much as you can, save as much as you can, but give as much as you can. Ya, jadi artinya bahwa kita perlu kerja keras supaya kita dapat hidup dengan baik, menyejahterakan keluarga kita, ya. Dan di dalam hal itu kita perlu nggak melibatkan Tuhan? Oh harus, ya. Tetapi jangan sampai kemudian Allah itu kemudian seperti yang tadi saya katakan ya, bukan kita melayani Allah, tetapi Allah yang kemudian kita tuntut ya dengan positive confession tadi untuk memenuhi apa yang kita mau. Tidak, ya. Dan saya kira ada banyak sekali bisnis-bisnis yang dikerjakan dengan cara Kristen dan Tuhan memberkati ya, tetapi bukan berkatnya loh yang jadi tujuan, tetapi Allah yang jadi tujuan ya. Tetap Allah harus jadi tujuan dan mengizinkan dia untuk kemudian mengambil alih ya apa yang kita kerjakan di dalam bisnis kita. Dan perhatikan saja ya, siapa Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan ya fokusnya itu mestinya bukan apa namanya, bukan berkatnya ya, tetapi kerajaan Allah yang mesti kita kejar. Nanti soal berkat itu selalu tempatnya mestinya di belakang kita yang akan mengikuti kita ya, bukan kita yang mengejar berkat, tetapi kita mengejar Allah dan kerajaan dan kebenarannya ya, itu yang menjadi fokus kita yang kekal ya, yang tidak kelihatan tadi. Nah, nanti soal apa namanya berkatnya itu di belakang kita, biar ya Tuhan yang akan urus itu. Kalau kita, menurut saya, kalau kita misalnya berbisnis katakanlah ya, kita usaha dengan keras dan kita menerapkan prinsip-prinsip Kristiani, saya kira ya ini sudah banyak sekali kesaksian ya. Kita akan melihat orang diberkati dengan cara-cara yang luar biasa. Ya, nggak pernah terpikir. Misalnya contoh saja teman saya ya, dia apa namanya? Dia itu jual ini ya, jual apa namanya? Saus tomat ya, saus tomat. Nah, banyak sekali beredar di pasaran tuh saus tomat itu pakai pengawetnya yo apa namanya
luar biasa banyak, kemudian pewarnanya juga nggak standar ya untuk safe ya, safety-nya itu. Ya, pertama dia berjuang di situ karena apa? Dia ya ini kan memang dia mainnya di kelas bawah ya. Lalu kemudian apa namanya? Dia tetap jujur, jujur pokoknya harus jujur dan dia harus mengutamakan kesehatan orang-orang yang konsumsi saus tomatnya itu, ya. Nah, apa yang terjadi setelah sekian lama padahal dia sudah mau berhenti karena memang tidak menguntungkan sama sekali tahun-tahun pertama itu, 2 tahun pertama. Tapi dia tetap konsisten menerapkan prinsip-prinsip bisnis Alkitabiah. Akhirnya suatu saat ada sidak mendadak, ya kan? Diambil sampelnya merek ini, merek ini, merek ini, semuanya tidak lulus ya itu berarti ada macam-macam zat-zat yang membahayakan kesehatan, hanya punya dia saja yang lolos. Gitu. Dan sejak saat itu dia menguasai pasar dan sekarang ya saya nggak ngomong ya. Kalau kita utamakan Tuhan, pasti kita diberkati. Itu nggak usah diomongin gitu loh. Nggak usah diomongin gitu. Tuhan sudah ngomong itu perkataan Tuhan sendiri gitu. Itu akan mengikuti kita gitu. Tapi jangan itu yang jadi fokus gitu loh. Nah, ini yang saya kira kita perlu ya sebagai hamba-hamba Tuhan dalam penyampaian-penyampaian kita harus hati-hati ya. Sebab kadang-kadang ya itu tadi ya secara tidak sadar kita sudah dipengaruhi oleh apa namanya? Oleh pengajaran-pengajaran Injil kemakmuran. Mungkin itu ya Pak Lukas ya. Iya Pak. Boleh tanya Pak, merek sausnya apa itu Pak? Kaos yang mana ini? Punya saya. Sausnya merek saus yang tadi saus. Bapak cerita itu. Oh, itu lokal, itu enggak mungkin ada di Jakarta itu. Enggak ada di Jakarta ya. Ada. Kalau tahu ada di Jakarta kan kita cari Pak supaya tahu itu sehat memang. Oke. Saya pencinta saus soalnya Pak. Oke. Menarik. Nah, saya sedikit ini sih Pak, apa namanya sedikit tergelitik dengan kata berkat gitu ya, berkat yang beberapa kali disinggung di dalam pembahasan kita. Apakah akhirnya kita mesti meluruskan ya kata berkat itu sendiri yang seringkali mau tidak mau itu pasti ada di dalam setiap ibadah, bahkan berkali-kali, bahkan di sampai akhir ujung ibadah ada doa berkat. Jadi, itu yang nggak boleh dilewatkan gitu. Dan apakah itu yang menjadi salah satu yang akhirnya menjadi daya tarik seseorang untuk akhirnya fokusnya bukan kepada si sang sumber berkat, tetapi berkat itu sendiri. Gitu. Bagaimana pendapat Pak Surono? Iya, saya kira begini ya, kalau kita lihat Alkitab pun ya selalu ada apa kita temukan ya Allah sumber berkat dan sejak dari Perjanjian Lama ya, mulai dari kandungan, kemudian tanah, ya hasil bumi dan sebagainya itu dipandang sebagai berkat Allah ya. Dan apakah berkat Allah itu mencakup fisik? Iya. Ya, shalom itu holistik. Ya, shalom itu holistik ya, mencakup semua aspek termasuk aspek fisik ya. Nah, saya kira tidak ada yang salah ya kita misalnya saudara mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita misalnya buka ibadah ya. Saya yakin Tuhan akan memberkati kita. Muncul satu ya. Mungkin nanti lain kali pas ibadah dikasih 1, 2 berkatnya berapa banyak nih gitu. Lalu dianalisa mana yang benar mana yang enggak nih konteksnya itu. Tapi maksud saya itu tidak ada yang salah sih ya dengan itu sih nggak ada. Kita percaya ya dalam itu apa doksologi itu nyanyian doksologi itu kan apa itu yang bunyinya dari ya pokoknya all blessing itu semua berkat itu datangnya dari Allah ya bunyinya gimana itu saya sudah lupa itu di Protestan setiap kali ibadah di ujung mesti dinyanyikan ya. Ya jadi semua berkat itu datang dari Allah. Nah, sekarang yang perlu adalah bagaimana kita bisa meluruskan ya pemahaman jemaat mengenai berkat itu sendiri ya. Ya samalah saya yang paling simpel ya kalau apa namanya kita habis pergi dari mana lalu pulang bawa bungkusan untuk anak kita bentuk apapun ya saya kira yang apa ya yang menjadi harapan kita sebagai seorang ayah itu kan
bukan bahwasanya mereka enjoy makanan yang kita bawa itu ya, tapi mereka akan melihat ini papa saya ini loh, ya udah hujan-hujan dia sempetin beli ini buat aku, jadi papaku tuh mengasihi aku lah. Ini yang saya kira itu kita mesti apa? Mesti terus-menerus ingatkan kepada jemaat ya, bahwa berkat itu tidak pernah tujuan pada dirinya sendiri, tetapi dia sarana ya untuk kemudian kita bisa melihat ya sang pemberi berkat dan kemudian bersyukur kepadanya untuk semua, sebab tidak ada satupun yang kita nikmati yang kita tidak sebut itu sebagai berkat Tuhan loh ya. Semuanya mau mau oksigen kah, mau air kah, mau apa saja, kesehatan dan sebagainya, semua adalah berkat Tuhan. Ya. Cuma ya itu ya, yang paling bahaya saya kira adalah ketika kita menjadikan Tuhan sebagai alat ya, sebagai alat untuk kemudian kita mendapat berkat, dan berkat itu biasanya ya dalam pengertian finansial sih ya, finansial. Ya, saya kira itu. Oke. Pak Jeffrey ada lagi mau menyambung? Iya, mungkin ini Pak, yang mungkin, cukup kuat dari pengajaran Injil Kemakmuran, salah satu ayat yang dipakai itu yang "Give and it will become back to you" itu loh Pak. Iya, iya, Berilah, dengan takaran, diguncang, iya, iya. tumpah ke pangkuan, itu yang nanti akan diberikan kepada kita, gitu. Nah, apakah itu merupakan, sesuatu yang benar dalam pengertian Alkitab tentang uang misalnya, atau tentang, memberi kemurahan hati dan sebagainya gitu. Kan memang ada juga, firman Tuhan mengatakan, ketika kita murah hati, kita akan mendapatkan kemurahan gitu ya dalam Matius 5 gitu, Pak. Iya, iya, iya. Bagaimana kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini yang sebenarnya gitu, Pak? Iya, eh, saya tidak ingat ayatnya persisnya di mana ya. You bisa sebut nggak ayatnya di mana? Itu sebenarnya mudah sekali itu menjawab eh, pertanyaan ini kalau kita ketemu dengan ayatnya. Lukas 6 ayat 38, Pak. Oke, oke. Lukas, sorry, saya kok salah pencet. Lukas 6. 6 ayat 38 ya. Iya. Soalnya sampai ada lagunya kan, Pak. Iya, iya. Iya. Ya. Nah, ini ayat ya ayat 38 itu tidak boleh dibaca lepas dari ayat 37 ya. Jadi ayat 37 itu jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni, ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran, dan seterusnya itu ya ayat yang berikutnya. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ayat 38 ini bicara soal pengampunan sebenarnya. Kalau kita mengampuni sesama kita, Tuhan pun akan mengampuni kita. Itu ukuran itu gitu loh. Cuma ya itu lagi-lagi ini oleh para penginjil kemakmuran itu kemudian ini semua dibelokkan seolah-olah berbicara mengenai keuangan ya, persembahan yang kita berikan dan sebagainya, korban yang kita berikan, padahal sebenarnya ini bicara soal pengampunan. Sesimpel itu. Ya. Jadi sebabnya makanya aduh yang saya khawatirkan begini ya, di gereja-gereja kita ini jemaat ya bukan hanya jemaat ya, jujur saja para pelayannya juga enggak kurang belajar menurut saya itu. Kurang belajar itu. Lalu akhirnya ya khotbah seadanya, lalu jemaat pun juga ya enggak kritis ya, enggak pernah
apa itu dimuridkan ya secara intelektual dengan baik, lalu akhirnya yang terjadi yaitu tadi semuanya ditelan saja gitu. Ya, semua ditelan gitu. Ya, pada akhirnya ya kita tahu ya kalau kita telan-telan main telan saja ini enggak diperiksa ada durinya enggak ya akhirnya jadi sakit nanti. Ya, ya itu saya kira apa ya masalah besar yang kita hadapi ya dalam tradisi kita, masalah besar. Ya, Ya Pak, saya baik. mau nyambung Pak sama dengan Boleh, Pak boleh, Jeffrey. boleh. Ada ayat yang sejajar dengan itu, tetapi ini memang sepertinya berbicara mengenai berkat dalam arti memberi dengan sukacita di 2 Korintus 9 Iya, ayat 6. 2 iya. Korintus 9 ayat 6 itu ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah ini bicara dalam konteks sepertinya kalau kita lihat ayat-ayat sesudahnya ini bicara soal hal memberi. Nah itu bagaimana apakah itu ayat juga yang bisa dipakai gitu ya akhirnya oleh Injil Kemakmuran untuk nah ini benar, ini ada ayatnya begitu Pak. Tabur tua itu ya. Nah, Iya. kalau kita baca lengkap ya, sebenarnya ayat-ayat itu juga bukan seperti itu maksudnya. Misalnya saja, katakanlah kita sambung dengan ayat yang ke-7 ya, ini berbicara mengenai kerelaan dalam memberi ya, bukan karena paksaan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita ya. Lalu kemudian perhatikan ayat yang ke-8 ya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah kelebihan. Tapi kelebihan di sini ini bukan dalam materi loh ya, tetapi dalam pelbagai kebajikan. Ini yang menarik menurut saya. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan itu ya. Dalam doa Bapa kami itu ada teman saya dulu suka suka bergurau dengan saya katakan Tuhan Yesus itu salah sih ngajarin doa. Kita diminta untuk memberi memberi makanan yang secukupnya gitu kan. Yang secukupnya. Nah, itu makanya kita gak sugi-sugi katanya. Ya kenapa? Itu karena mintanya secukupnya. Jadi makanya kita nggak kaya-kaya gitu. Nah, ini menarik sekali. Rupanya itu konsisten loh ya. Konsisten gitu. Lalu kalau kita tambahkan misalnya orang kaya sulit masuk kerajaan surga dan seterusnya, maka ya kalau demikian memang ya Allah sendiri melihat kekayaan itu betul itu datang dari Tuhan itu kekayaan tapi harus dibarengi dengan kemampuan penata layanan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, makanya seperti John Wesley tadi ya, gain as much as you can, save ya, tapi juga give as much as you can. Nah, kalau itu terus berjalan, ya akhirnya itu tidak menjadi ya orang Kristen yang laut mati itu ya. Ini yang berbahaya kalau sudah laut mati ya garamnya kadarnya sangat tinggi sekali artinya tidak menyehatkan sama sekali ya dan itu bisa membuat orang menjadi sakit secara rohani dan akhirnya ya itu tadi ya sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi pada akhirnya bukan pintu kerajaan surga bukan terbuka ya tetapi justru tertutup oleh karena ya fokusnya justru kepada berkat berkat finansial maksudnya ya saya kira itu Ya, oke, kayaknya sudah cukup cukup diskusinya. Dan terima kasih buat Pak Surono buat pengajarannya dan juga sesi diskusi ini bersama juga ada Pak Jeffrey. Saya senang sekali mendapat banyak insight kembali atau diingatkan kembali mengenai hal ini karena memang mau tidak mau hal pengajaran-pengajaran ini mesti menjadi sesuatu yang terus-menerus diajarkan di dalam gereja untuk menyeimbangkan pengajaran yang memang sudah lama mungkin mengakar di dalam gereja-gereja Pentakosta dan karismatik sehingga untuk menyeimbangkan itu semua, kita perlu mendapatkan pengajaran-pengajaran sehat seperti hari ini kita dapatkan. Dan semoga Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan tayangan ini diberkati, betul-betul
menerima pengajaran ini dengan sukacita gitu ya, bukan dengan sedih hati karena karena pengajarannya mungkin nggak sesuatu yang menyenangkan gitu ya buat di telinga, tapi ini yang benar dan ini yang sesuai dengan firman Tuhan yang sejati, dan kita perlu hidup di dalam firman Tuhan, kebenaran yang sesungguhnya, bukan firman Injil-Injil yang lain kata tadi pembahasan kita ya, tetapi Injil yang sejati yang sesungguhnya Yesus ajarkan atau firman Tuhan ajarkan kepada kita. Oke, rasanya kita akan tutup. Mungkin Pak Surono mau kasih closing statement untuk menutup pertemuan kita. Iya, hanya sekedar sekali lagi menggarisbawahi apa yang sudah kita pelajari dan tadi ditutup dengan tanya jawab ya. Saya kira Allah memanggil kita ya. Saya kalau mau kembali kepada Westminster Shorter Catechism itu ya, Allah memanggil kita bukan untuk di-entertain ya, disenangkan. Itu semua ada nilainya memang ya, kita ya senang sesaat dan seterusnya. Tapi Allah memanggil kita kepada sebuah panggilan yang lebih tinggi dari itu. Ya, yaitu untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia. Menikmati Dia dalam sebuah persekutuan yang sangat dekat. Itu jauh lebih berharga dari setumpuk uang yang mungkin kita dapat. Ya, dari hasil kerja atau ya dan seterusnya ya. Puji Tuhan ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Iya. Sekalian Pak Surono boleh berdoa buat kita, Ya, khususnya baik. Gereja Basilia, GBI Basilia Menteng, yang ya Tuhan tolong untuk kita bisa menerjemahkan firman Tuhan yang disampaikan hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada siang hari ini kami diberi kesempatan untuk kami merenungkan ya kebenaran firman Tuhan dalam kaitan dengan sebuah isu yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kami. Bapa, ampunilah kami karena betapa sering kami lebih mengikuti keinginan kami sendiri, daging kami sendiri daripada mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu sebabnya ya Bapa di surga, kiranya Tuhan akan menolong apa yang sudah kami pelajari pada malam hari ini, kiranya itu akan terus bergaung, ya menggema di dalam hati kami, sehingga pada akhirnya itu akan menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan kami, keputusan yang kami buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan setiap kebenaran-Mu dalam hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan suarakan itu terus sampai kehidupan kami diubahkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Surono, terima kasih juga Pak Jeffrey, dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam tayangan BFC Ignite From Home di waktu-waktu yang akan datang. Salam sejahtera buat kita. Shalom. Shalom. Tuhan berkati.